Baik, sudah kelihatan gambarnya ya? Ya, sudah terlihat jelas, Dok. Oke, sip. Ini gambaran umum dan prinsip pada resusitasi. Sebenarnya kalau kita mau belajar terampil dan detil mengenai resusitasi pada neonatus, memang kita harus banyak magang dengan teman-teman perawat atau mungkin bidan yang bekerja di ruang neonatus. Tetapi sebagai penolong persalinan yang pertama berjumpa dengan bayi, keterampilan ini sedikit banyak kita harus kuasai, sedikit banyak harus kita tahu. Karena Nah, kecuali kalau misalnya di rumah sakit semua tim lengkap ya, gitu ya. Tapi kalau kita menolong persalinan hanya berdua di di tempat praktek secara mandiri, misal atau di klinik-klinik kita sendiri, maka penanganan pertama pada bayi dengan prinsip resusitasi awal itu perlu kita punya keterampilan dan punya pengetahuan tentangnya. Tapi kalau mau belajar secara expert, memang kita harus belajar banyak dengan teman-teman dokter anak dan teman-teman yang bekerja di bagian ruangan neonatus. Nah, gambaran umumnya begini untuk kita ya, para penolong persalinan karena kita akan menjumpai bayi-bayi yang pertama hadir, kita yang menolong, kita yang megang pertama kali, sehingga kita yang harus benar-benar lakukan evaluasi terhadap bayi itu. Apakah dia butuh resusitasi atau tidak? Kalau dia butuh, apakah saya punya kemampuan untuk menolong resusitasi atau tidak. Jadi kita harus betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh untuk hal ini. Kenapa? Karena bisa terjadi mortalitas terutama kalau kita jumpa. Ingat bahwa tidak semua persalinan yang kita lakukan itu bayinya akan baik-baik saja. Persalinan yang lama ya atau dengan gawat janin pada saat terjadi persalinan itu ada kemungkinan untuk kita akan melakukan resusitasi. Nah, ini standar pembelajarannya kita ambil dari Asosiasi Heart Medical Amerika ya. Ini asosiasi dokter-dokter jantung maupun dokter-dokter pediatri di Amerika. Ada 9 standar atau 9 mode atau 9 prinsip ya. Dan tingkatannya itu bertanggung jawab tergantung apa bervariasi. Pendekatan yang dilakukan itu adalah pendekatan tim ya. Jadi bukan individu. Nah, ini kira-kira prinsip-prinsip dalam 9 prinsip eh, resusitasi tadi atau providen tadi ya. Jadi gambaran umum sampai kepada masalah etika perawatan, baik itu pada eh, etika perawatan di akhir kehidupan. Kita akan belajar beberapa hal, ya, perubahan fisiologi pada saat bayi baru lahir, kemudian alur dari resusitasi, peralatan dan tenaga yang diperlukan. Jadi butuh sebenarnya kita perlu persiapan juga ya dalam setiap pelayanan kita butuh peralatan misalnya saja ventilasi positif PVT misalnya itu kita harus punya alat ventilasinya. Kalau tidak kita akan sulit untuk melakukan ya. Kemudian kalau untuk menghangatkan, kita harus punya peralatan untuk menghangatkan. Dengan cara seperti apa kan gitu kira-kira. Kemudian kita lihat nanti ada faktor-faktor risiko kalau dilakukan tidak atau dilakukan suatu resusitasi. Nah, bayi yang membutuhkan resusitasi itu tidak banyak sebenarnya. Kebanyakan itu bayi itu bugar. Hanya 10% yang perlu bantuan untuk memulai pernafasan. Jadi kalau sejak terjadi pemutusan hubungan, begitu bayi lahir, begitu teman-teman melakukan klem tali pusat, maka yang tadinya ketergantungan kepada sirkulasi ibu diambil alih sendiri oleh bayinya. Nah, dari 10% yang butuh perlu bantuan untuk memulai pernapasan, hanya 1% saja yang perlu resusitasi yang lengkap. Ya, itu bisa dari kompresi, intubasi, pemberian obat dan sebagainya. Tetapi 1% ini kan bukan angka yang sedikit kalau dibanding dengan jumlah persalinannya sangat tinggi. Itu sebabnya teman-teman perlu mempunyai keterampilan dasar untuk melakukan suatu resusitasi. Nah, mengapa prematur memiliki resiko lebih tinggi? Atau tadi ya aspirasi Pak ATRM tapi terjadi suatu aspirasi. Nah, untuk prematur terjadi defisiensi surfaktan. Itu sebabnya tadi pemberian steroid yang tadi kita bicara mengenai ketuban beja prematur itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan peningkatan dari surfaktan ini. Atau mungkin setelah lahir dapat diberikan surfaktan secara in vitro, artinya setelah lahir baru diberikan. Nah, apalagi mudah terjadi kehilangan, mudah hipotermi.
sulit untuk mengendalikan kondisi suhu tubuh. Ya, kendali suhu tubuhnya itu tidak cukup untuk membuat survive. Mudah terinfeksi, apalagi dengan ketuban pecah tadi. Itu sebabnya teman-teman tadi saya katakan teman-teman dokter anak punya data bahwa kebanyakan itu kan karena prematuritas, infeksi dan sebagainya. Lebih rentan terhadap terjadinya satu perdarahan intrakranial, ya, terutama persalinan yang lama atau persalinan dengan tindakan. Itu sebabnya pada kasus-kasus prematur itu tidak dilakukan vakum ekstraksi, ya. Yang dilakukan itu bisa forceps ekstrasi. Vakum ekstrasi tidak dilakukan karena berisiko terjadinya perdarahan intrakranial. Kemudian otot tonus yang lemah, sulit bernapas spontan, kemudian jaringan-jaringan tubuh atau organ-organ yang imatur mudah rusak, akibatnya terjadi kekurangan oksigen. Saturasinya tidak akan pernah naik setelah pemberian oksigen dan sebagainya. Nah, fisiologinya alveoli selama masa intrauterin itu terisi oleh cairan, jadi bukan oleh udara. Nah, di dalam rahim janin tergantung pada plasentasi tergantung pada plasenta untuk pertukaran CO2 dan CO2-nya. Sementara kalau pada saat kita melakukan pemotongan atau penjepitan tali pusat, pertukaran itu sudah tidak dilakukan oleh plasenta lagi, tetapi harus dilakukan oleh paru-paru. Dan di situ butuh pengembangan dari paru-paru. Pada kasus prematuritas, dengan surfaktan yang rendah akan sulit terjadi pengembangan paru-paru. Kemudian, arteri pulmonalis akan berkontriksi, kemudian aliran darah paru akan berkurang, dan aliran darah itu akan dialihkan melalui ductus effusus sehingga terjadi pengembangan dalam paru-paru. Paru-paru mengembang dan berisi cairan, berisi udara. Cairan yang ada di dalam paru yang sisa itu akan dilakukan penyerapan atau diabsorpsi kembali oleh alveoli. Itu prinsipnya. Jadi pada waktu terjadi penjepitan, maka seluruh proses ini akan terjadi dalam waktu yang bersamaan dan sangat singkat. Nah, kalau arteri pulmonalisnya itu mengalami dilatasi, maka akan mengembang. Oksigenasi di alveoli akan terjadi, pertukaran oksigenasinya. Tapi kalau tidak mengalami pengembangan, maka yang terjadi adalah penumpukan cairan. Itu sebabnya kadang-kadang kalau dilakukan pematangan foto dada pada foto ronsen pada bayi, kita akan menjumpai eh, apa namanya jaringan-jaringan yang radio opak yang putih karena tidak terisi oleh eh, udara, ya. Jadi alveolinya itu akan eh, merekat atau apa ya, tidak mengembang, ya. Kemudian akan gambaran seperti eh, putih paru-parunya. Kemudian kalau ini terjadi, oksigenasi dalam darah akan meningkat. Kemudian ductus arteriosus mulai berkonstriksi, darah mengalir melalui paru dipompa ke seluruh tubuh. Disitulah mulai terjadi sirkulasi. Itu sebabnya nanti kita lihat bayinya menjadi lebih merah kemerahannya karena sirkulasinya mulai berjalan. Berbeda kalau nanti tidak terjadi oksigenasi dalam suatu sirkulasi, maka kita akan melihat bayinya menjadi cyanosis. Jadi cyanosis itu merupakan salah satu tanda bahwa tidak cukup oksigen yang masuk dalam sirkulasi. Nah, ada transisi normal, tiga perubahan yang terjadi pada bayi-bayi. Yang pertama adalah cairan alveolus akan diserap oleh jaringan paru, kemudian digantikan oleh udara. Ya, jadi yang tadi saya jelaskan itu ada tiga, ya, disederhanakan atau dirangkum dalam tiga situasi seperti ini. Kemudian arteri dan vena dari umbilikalis akan berkontriksi sehingga meningkatkan tekanan darah yang sistemik, artinya tekanan darah yang meningkat dan bisa mensirkulasi seluruh tubuh janin. Kemudian pembuluh darah paru akan relaksasi dan meningkatkan jumlah darah ke dalam paru-paru. Kemudian alveoli yang tadinya mengembang, maka disitulah terjadi pertukaran gas antara CO2 dan O2. Tetapi bisa saja terjadi masalah selama masa transisi itu. Apa saja? Ventilasinya tidak adekuat karena ada sumbatan pada jalan lahir, jalan napas atau dua-duanya. Sumbatannya apa? Misalnya karena selim tadi, karena apa? Kayak cairan ketuban tadi, atau karena meconial tadi, ya. Kemudian ada kehilangan banyak darah atau kontraktilitas jantung yang
buruk. Misalnya pada persalinan-persalinan dengan plasenta previa, misalnya seperti itu, atau solusio plasenta. Nah, kemudian ada kontraksi pembuluh darah paru yang menetap. Ya, ini adalah persoalan-persoalan yang sering muncul pada waktu terjadi transisi tadi. Transisi yang normal tadi ya, ada pengembangan alveoli, kemudian ada peningkatan tekanan darah, kemudian ada relaksasi dan pertukaran apa namanya darah. Pada masa transisi bisa saja tidak terjadi. Nah, itu yang nanti akan timbul problem. Kita perlu melakukan resusitasi. Tanda-tanda bahaya pada neonatus, perhatikan depresi nafas, ada gasping, ada apa namanya retraksi, kemudian bradikardi, ada tonus, kemudian ada sianosis, kemudian tekanan darah rendah, takipnu, jadi pernafasannya itu cepat, ya, tapi dangkal, ya, cepat tapi dangkal. Kemudian tonus otot, ya, diperhatikan, sianosis, ya. Nah, masalah yang bisa muncul, apnu yang bisa muncul itu ada dua. Bisa in primer. Primer itu artinya ketika janin atau bayi kekurangan O2 masih terjadi periode awal usaha untuk bernafas atau apnu yang primer. Ciri khasnya dia masih bereaksi terhadap suatu rangsangan taktil. Jadi kalau dikasih rangsangan itu berhasil, tetapi masih berrespon. Tetapi kita akan jumpai frekuensi denyut jantung yang turun. Kadang-kadang tekanan darah masih tetap, kecuali kalau terjadi perdarahan atau hipovolemik ya, terutama pada bayi-bayi yang dilahirkan dengan plasenta previa. Nah, itu apnu yang secara primer. Ada apnu yang secara sekunder. Kalau kekirangan oksigennya itu sudah berlangsung lama, kemudian bayinya itu berusaha napas tetapi megap-megap. Kita akan jumpai heart rate-nya atau frekuensi jantungnya akan menurun dengan tekanan darah juga menurun. Tidak bereaksi terhadap rangsang taktil. Nah, ini yang perlu kita pastikan untuk melakukan suatu resusitasi. Kalau bila bayinya apnu sekunder, ya, apnu sekunder VFJ-nya turun, frekuensi tekanan darah turun, maka yang dilakukan pertama kali adalah VTP. Tentu dengan bebaskan dulu jalan nafas, ya, caranya adalah terlentang, kemudian agak sedikit ekstensi, sehingga jalan nafasnya itu terbuka. Pastikan dulu bahwa tidak ada meconial stim, tidak ada apa cairan yang menghalangi jalan nafasnya, kemudian lakukan ventilasi tekanan positif atau VTP. Kalau pada apnu yang primer itu belum tentu dilakukan suatu VTP karena syarat VTP nanti kita lihat kalau kita jumpai frekuensi jantung atau heart rate yang turun, yang rendah. Respon kita terhadap semua bayi perlu suatu penilaian awal untuk untuk menentukan apakah bayi ini betul resusitasi atau tidak. Kemudian pastikan bahwa setiap langkah itu dilakukan dengan benar dan efektif sebelum ke langkah berikutnya. Ada diagram alur yang betul-betul kita harus perhatikan dengan baik. Nah, sebagai seorang yang profesional dalam hal keterampilan kita, itu kita hanya tidak cukup sampai pada kompeten, tetapi kita harus sampai pada profisien. Kompeten itu artinya kita bisa melakukan secara benar, secara berurutan. Langkah-langkahnya itu benar. Tetapi waktunya juga harus tepat. Itu sebabnya kalau kita bisa lakukan dengan langkah-langkah yang tepat, waktu yang tepat, maka kita dikatakan sebagai seorang yang profesion. Tidak hanya kompeten, tapi profesion. Nah, pastikan bahwa setiap langkah harus kita lakukan. Itu sebabnya kita perlu berlatih sebenarnya. Nah, berlatihnya kita itu tidak selalu harus secara formal, tapi bisa kita lakukan simulasi-simulasi ya di tempat layanan kita masing-masing ya, baik itu di layanan primer atau di layanan sekunder, kita boleh lakukan simulasi. Mungkin kasusnya jarang, tetapi supaya melatih kita, supaya respon kita tetap berkualitas, maka kita perlu lakukan simulasi-simulasi. Apakah itu simulasi untuk resusitasi dan sebagainya, supaya mengingatkan kita kembali tentang langkah-langkahnya dan diagram alurnya. Kalau saya apa namanya meminjam
Istilah seorang filsuf dari Cina, Confucius mengatakan, kalau kita mendengar itu kita lupa. Tetapi kalau kita melihat, kita tahu. Tapi kalau kita melakukan, kita mengerti. Ya, itu kira-kira prinsip pembelajaran keterampilan kita itu seperti itu. Jadi kalau sering kita lakukan, walaupun hanya dengan simulasi, maka langkah-langkah itu bisa kita lakukan dengan cepat dan tepat terutama. Karena ingat, ada resiko kalau kita salah melakukan suatu resusitasi, maka tidak akan menolong banyak. Nah, ini adalah algoritmanya atau diagram alurnya penilaian awal kita. Tadi dia katakan kira-kira hanya 1% dari apa namanya bayi-bayi baru lahir yang memerlukan resusitasi. Tiga pertanyaan mendasar yang perlu ditanya. Pertama adalah apakah cukup bulan atau tidak. Yang kedua, bernafas atau menangis atau tidak. Yang ketiga adalah tonusnya baik atau tidak. Kalau bernapasnya masih menggap-menggap, tapi heart rate-nya masih bagus, itu yang kita katakan sebagai apnoe primer, maka tonusnya akan baik. Iya atau tidak? Kalau tidak, maka langkah berikut adalah hangatkan, bersihkan jalan nafas bila perlu, keringkan dan rangsang. Saya kira ini kita harus paham betul ya. Jadi rangsang, hangatkan, ya, keringkan, bersihkan, hangatkan, gunakan infam warmer, ya. Kemudian jalan nafasnya dia pastikan bersih bila perlu ya. Kemudian kita rangsang. Pertimbangkan intubasi trachea pada titik bila depresi dengan mekonium. Ya, jadi kalau kita dapatkan bayi ternyata waktu pecah ketuban atau pada saat persalinan kemudian ketuban yang keluar itu adalah mekonium, kemudian kita melihat apa namanya situasi bahwa tidak menangis, tidak bernafas, maka dilakukan intubasi. Nah, intubasi ini mempunyai dua dua manfaat. Yang pertama adalah satu, oksigenasinya akan 100%. Yang kedua adalah ikut membantu untuk mendilatasi dan menghalangi jalan nafas sehingga tidak terjadi sumbatan pada jalan nafasnya dengan sumbatan mekonial pada jalan nafasnya. Nah, cuma perlu lakukan teknik dengan baik. Kenapa? Karena kadang-kadang justru karena dengan intubasi mekoniumnya itu masuk ke dalam paru-paru dan biasanya terjadi MAS atau mechanical aspirasi. Tetap bersama ibu, perawatan, keringkan, kemudian evaluasi. Bayi yang bugar tadi kita katakan. Jadi langkah pertama adalah pastikan dulu cukup bulan bernafas dengan tonus baik atau tidak. Setelah langkah awal dinilai, kita evaluasi jalan nafas, pernafasannya, kemudian frekuensi jantung atau heart rate-nya, dari apa? Dilihat dari warna kulit. Tetapi kalau mempunyai alat oximetri untuk dibaca, lakukan pemasangan oximetri untuk membaca berapa saturasinya. Pastikan juga bahwa alat oximetrinya sudah dikalibrasi dengan baik sehingga tidak menyesatkan kita. Ya, nah pastikan kemudian lihat frekuensi denyut jantungnya itu kurang dari 100 tidak, megap-megap atau apnu atau tidak. Kalau tidak, maka kita lakukan sulit bernafas atau sianosis yang menetap, maka bersihkan jalan nafas, pantau, pertimbangkan untuk pemasangan CPAP. Ya. Jadi kalau seandainya sulit bernafas, sianosis yang menetap. Tetapi setelah oksigenasi, sianosisnya berubah. Setelah pembersihan jalan nafas, sianosisnya berubah, SPO-nya meningkat, tidak perlu penggunaan CPAP-nya. Nah, problemnya muncul kalau ternyata frekuensi denyut jantungnya kurang dari 100. Maka lakukan VTP dan pantau SPO2. Nah, kalau sampai SPO2 juga masih tetap rendah, saturasinya masih rendah, juga kita pertimbangkan untuk intubasi pada titik. Jadi jangan menunggu sampai jatuh ke dalam asfiksia yang lama. Ya. Kemudian kita evaluasi sirkulasinya kembali, ya bagian C-nya. Setelah kita lakukan VTP, ya, kemudian SPO2 kita pantau, kemudian frekuensi denyut jantung tidak naik, ya, tetap saja turun, kita lakukan langkah koreksi ventilasi lagi. Masih kurang lagi, maka di sini harus lakukan intubasi dengan kompresi pada dada atau melakukan RJP pada jantung. Saya berharap kita semua sudah tahu cara melakukan RJP pada bayi ya, yang baru lahir ya. Nah, lakukan tekanan dengan dua jari, telunjuk dan jari tengah pada tengah-tengah dada ya. Kira-kira tiga, kita pakai prinsip sama 32 ya. Jadi 30 kali menekan dengan dua kali
ventilasi. Nah, kalau kita jumpai misalnya jalan nafas sianosis yang menetap, kemudian kita pantau saturasi yang tidak naik-naik, kita pertimbangkan CPAP. Nah, di sini berhasil kita lakukan perawatan pasca resusitasi. Tapi kalau tetap turun, maka yang dilakukan adalah pertimbangan untuk dilakukan ventilasi dengan kompresi pada dada atau lakukan RCP. Kemudian dilakukan evaluasi. Bila frekuensi evaluasi dengan evaluasi poin C, tipe C, ya, drag, bila frekuensinya kurang masih 60, walaupun VTP kita sudah adekuat dan kompresinya telah dilakukan, maka kita memberikan epinefrin di situ untuk memberi bantuan VTP dan kompresi darah. Jadi lakukan pemberian epinefrin di sana secara intravena. Ada rasionya, ada perhitungan. Nah, target SpO2 kita pada bayi yang setelah lahir itu sampai pada 10 menit pertama itu harus ada di angka 95%. Jadi dengan kegiatan apa namanya resusitasi kita, kita pantau 1 menit pertama, 1 menit kedua sampai pada menit ke-10. Dari seluruh rangkaian kita mengikuti alur diagram tadi, harapannya adalah harus sampai pada 95%. Jadi pilihan-pilihannya ada. Dimulai dari adanya menghangatkan, membersihkan jalan nafas, kemudian lakukan rangsangan, kalau tetap masih kurang, lakukan ventilasi dan sebagainya. Ini posisikan bagaimana caranya, posisikan, keringkan, rangsang, posisikan lagi. Nah, kalau misalnya cukup bulan, ada ketuban jernih, pernafasan, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Pertimbangkan intubasinya. Kemudian evaluasi kembali frekuensi jantung, warna kulit, diperlukan 30 detik untuk melakukan satu langkah sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Itu sebabnya tadi saya katakan perlu kita berlatih. Setelah langkah awal kita nilai, kita evaluasi langkah berikut kita lakukan, kita evaluasi langkah berikut kita lakukan, evaluasi. Seperti itu bertahap sehingga urutan-urutan dalam setiap alur diagram tadi tidak ada yang terlewat. Rata-rata di dalam satu tindakan kita butuh waktu sekitar 30 detik. Perhatikan bahwa apakah terjadi apnu atau tidak dengan frekuensi jantung kurang dari 100. Maka lakukan pemberian uh, ventilasi tekanan positif. Intubasi mulai dapat dipertimbangkan. Demikian juga pada waktu pemberian sirkulasinya, lakukan kompresi. Kalau memang terjadi heart rate di bawah 60, ya, dilakukan adekuat dengan VTP 30 kali 2 ya, 30:2 kita lakukan, kemudian pemberian obat-obatan. Nah, hal-hal yang penting dalam diagram uh, alur resusitasi adalah tindakan paling penting dan efektif neonatus adalah pemberian ventilasi pada paru-paru bayi. VTP yang efektif pada apnea sekunder biasanya memperbaiki heart rate-nya secara cepat. Jadi teman-teman harus bisa apa namanya berlatih untuk melakukan suatu tindakan ventilasi tekanan positif yang baik ya. Kemudian teknik memegangnya, kemudian memompanya itu juga sangat menentukan hasil dari resusitasi kita. Bila frekuensi jantung atau heart rate tidak meningkat, VTP-nya VTP-nya mungkin tidak adekuat ya. Kemudian dan atau kompresi pada dada dan epinefrin mungkin tidak diperlukan. Jadi kalau kita bisa lakukan VTP yang baik, ya, apa kalau tidak ada apa VTP yang baik, kompresi dan epinefrin tidak bisa tidak apa namanya perlu untuk dilakukan. Ya, masih pada hal-hal yang penting kita waspadai dalam diagram resusitasi adalah bila frekuensi kurang 60 menit diperlukan langkah-langkah tambahan. Yang tadi sudah kita jelaskan, ya sudah kita dengar. Kemudian bila lebih dari 60 kompresi dada. Kalau sudah lebih kurang 100 kita sudah bernafas, VTP-nya kita hentikan. Nah, garis waktu tidak ada perbaikan setelah 30 detik, lanjutkan ke langkah berikutnya sampai kepada drag. Jadi kita tidak berhenti pada satu alur karena nanti kita kehilangan momennya karena dalam setiap tahapan itu ada langkah-langkah atau tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, kira-kira ini adalah grafiknya dalam setiap 30 detik satu tindakan ke tindakan yang lain.
Prinsipnya sama tadi, hanya kita perlu perhatikan. Itu sebabnya pendekatan tim di sini penting. Ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, ada yang bisa melakukan monitoring, ada yang melakukan tindakan, ada yang mempersiapkan bahan atau obat yang diperlukan, sehingga waktunya menjadi efektif dalam setiap tindakan. Persiapan dalam resusitasi, peralatan dan petugas ya paling sedikit satu tenaga yang bertanggung jawab ya pada bayi mampu dalam resusitasi neonatal. Kemudian bila diperlukan kebutuhan resusitasi tenaga terlatih terampil harus hadir ya kalau di rumah sakit ya kita sudah pastikan bahwa kalau memang prematur biasanya teman-teman dari perinatologi itu sudah siap dengan segala macam kelengkapannya. Ini persiapan alat, cek peralatan resusitasi lengkap. Jadi pada saat diperlukan alatnya siap untuk dipakai. Jangan sampai diperlukan ternyata alatnya belum siap. Nah, itu juga akan mengakibatkan eh, mortalitas. Nah, persiapan dalam resusitasi sebagai faktor risiko kebanyakan meskipun tidak semua resusitasi bebel pada bayi baru lahir dapat diantisipasi dengan mengidentifikasi faktor risiko ante dan intra partum. Jadi belum tentu. Kadang-kadang dalam dalam tidak ada faktor risiko ya, tetapi dalam proses persalinan setelah persalinan kita jumpai bayi-bayi yang memang membutuhkan resusitasi. Tapi kalau kita sudah bisa antisipasi pada masa persalinan, yaitu misalnya prematur tadi, ya, ada yang misalnya ibu-ibu yang dengan persalinan yang prematur habitual ya, setiap 8 bulan lahir, 8 bulan lahir. Kalau kita jumpai kasus seperti itu, kita harus persiapkan dengan baik. Artinya, lebih disiapkan untuk mengantisipasinya. Tetapi tidak selalu, bisa saja normal-normal saja, tetapi kita butuh melakukan resusitasi. Ini tingkatan perawatan ya pada pasca resusitasi. Kalau sudah berhasil, bisa baik rawat rutin, bugar tanpa resiko. Tapi perlu observasi, yaitu bayi-bayi yang memiliki resiko baik antepartum, intrapartum, ya, persalinan yang lama misalnya itu intrapartum bisa kita bayi-bayi bisa membutuhkan resusitasi di sana, ya. Kemudian perawatan pasca resusitasi, bayi-bayi yang memerlukan apa namanya resusitasi lebih kompleks. Nah, ini yang butuh pengawasan dan pemantauan terus-menerus, butuh NICU atau mungkin butuh perawatan yang level 3 atau level 4 di dalam perawatan NICU. Ini adalah diagram tadi, jadi setiap tindakan adalah 30 detik ya. Posisikan, matikan, menilai secara cepat, posisikan, evaluasi 30 detik, evaluasi lagi heart rate-nya, lakukan VTP ya tadi ya. Kemudian evaluasi 30 detik, berikan lagi VTP kalau masih terjadi penurunan frekuensi denyut jantung, memberikan epinefrin. Jadi total kira-kira mungkin kita hanya butuh 2 menit pertama, 1,5 menit pertama ya. Kalau kita bicara 30 atau 90 detik pertama untuk melakukan tindakan. Ini adalah algoritmanya. Nanti teman-teman bisa lihat di apa neonatus apa resusitasi program ada edisi 6 ya. Ini adalah yang tadi yang sudah dijelaskan. Jadi sampai kepada monitoring itu kira-kira butuh waktu 60 detik atau 90 detik. Ya. Baik, terima kasih Bu Neneng.